I see her rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me, turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me. Oh gosh, she's such a tease, bitten lips, bruised knees. I'm addicted to her, need her touching me, 'cause she got it. Mereka masih ingin menggenapi kerja sama kedua pihak tahun ke-30 musim depan, setelah kerja sama pertama terjadi pada 1995 silam. Kendati demikian, Repsol tidak menampik potensi berpisah dari Honda usai kontraknya habis usai MotoGP 2024 mendatang. Perginya Marc Marquez dari tim Repsol Honda menimbulkan beberapa rumor tak sedap soal keberjalanan proyek Honda Racing Corporation (HRC) di MotoGP. Salah satunya adalah mengenai sponsor Repsol, yang disebut-sebut akan ikut Marc Marquez meninggalkan Honda, dan mungkin akan bergabung sebagai sponsor tim Gresini Racing. Rumor menyebut perusahaan minyak asal Spanyol itu, menyertakan nama Marc Marquez dalam kontrak sponsorship-nya di tim pabrikan Honda ini. Jadi jika Marquez pergi, kabarnya Repsol juga akan ikutan angkat kaki dari pabrikan paling sukses dalam sejarah kejuaraan dunia MotoGP ini. Namun dilansir gridauto.com dari Paddock GP, raksasa Jepang ini bisa sedikit lega mengenai rumor tersebut. Repsol disinyalir kuat masih akan meneruskan kerja sama mereka dengan Honda sampai 2024. Mereka masih ingin menggenapi kerja sama kedua pihak tahun ke-30 musim depan, setelah kerja sama pertama terjadi pada 1995 silam. Kendati demikian, Repsol tidak menampik potensi berpisah dari Honda usai kontraknya habis usai MotoGP 2024 mendatang. Namun hal itu bukan semata-mata karena Marc Marquez, bisa jadi karena alasan lain di luar itu. Sejauh ini Repsol masih berencana tetap berada di MotoGP. Bersama Dorna Sports, mereka juga ikut serta dalam pengembangan bahan bakar lebih ramah lingkungan di balap motor ternama dunia ini. Di sisi lain, Honda masih sedikit khawatir mengenai Red Bull yang juga sempat disebut akan ikutan angkat kaki seperti Marquez. Hingga kini kekhawatiran soal Red Bull ini belum terjawab, kita tunggu saja kabar selanjutnya. Di sisi lain, Marc Marquez baru-baru ini mengumumkan ia bakal cabut dari Honda setelah 11 musim bersama di kelas MotoGP. Meskipun belum mengumumkan tim mana yang bakal dibela Marc Marquez, diyakini ia akan pindah dari Honda ke Ducati. Tepatnya di tim Gresini Ducati yang memang sampai saat ini belum mengumumkan pembalap keduanya untuk mendampingi Alex Marquez. Berhembus kabar kalau sponsor Repsol, yang sudah mensponsori tim HRC sejak 1995 sehingga memiliki nama Repsol Honda juga bakal ikutan cabut. Mengingat Repsol jadi sponsor asal Spanyol, jadi terkesan wajar jika ia ingin mensponsori pembalap Spanyol terbaik. Terlebih Marc Marquez sejak awal karir balapnya selalu disponsori oleh Repsol. Kontrak kerjasama Repsol dan Honda sendiri berlangsung sampai tahun 2024. Tapi diyakini Repsol tidak bakal ikut-ikutan cabut dari Honda atau HRC sebagai sponsor utama tim. Apalagi pada Oktober tahun lalu Repsol baru saja mengumumkan kontrak baru dan bertujuan merayakan 30 tahun kebersamaannya. Selain itu di tim Repsol Honda masih ada Joan Mir yang juga berasal dari Spanyol. Meskipun musim ini terseok-seok bersama Repsol Honda di musim pertamanya, Joan Mir merupakan juara dunia MotoGP musim 2020. Sehingga tidak ada alasan bagi Repsol Honda untuk tidak mensupport pembalap Honda yang konsisten tidak putus menggunakan rider asal Spanyol sejak musim 2006. Repsol memang seperti memiliki pengaruh dalam pemilihan rider tim. Contohnya dalam 10 musim terakhir hanya rider asal Spanyol yang mengisi kursi di Repsol Honda sebagai rider reguler. Selain Marc Marquez dan Dani Pedrosa hanya ada nama Jorge Lorenzo, Alex Marquez, Pol Espargaro serta Joan Mir yang jadi rider reguler di Repsol Honda. Di sisi lainnya, jika Marc Marquez jadi bergabung ke tim satelit Ducati tersebut, maka diprediksi akan terjadi perseteruan Marquez versus Rossi Jilid 2. Kok bisa? Seperti diketahui, meski Valentino Rossi sudah memutuskan pensiun dari MotoGP sejak akhir musim 2021, dia masih memiliki wakil di MotoGP melalui murid-muridnya.
Ada 4 pebalap lulusan Akademi VR46 yang membalap di MotoGP, dari Francesco Bagnaia, Luca Marini, Marco Bezzecchi, hingga Franco Morbidelli. Bagnaia, Marini, dan Bezzecchi membalap untuk Ducati. Sementara Morbidelli akan menyusul tahun depan bersama tim satelit Ducati Prima Pramac Racing. Andai Marquez jadi pindah ke tim satelit Ducati Gresini Racing, maka intensitas persaingan sesama pebalap Ducati akan semakin meningkat. Ini seperti sejarah yang berulang. Musim 2024, murid-murid Valentino Rossi semuanya berkumpul di Ducati. Sementara Marquez pindah dari tim raksasa Honda ke tim kecil Gresini Racing, tim satelit Ducati, tulis pendiri GP1 Paolo Scalera dilihat Detikoto, Jumat, 6 Oktober 2023, kemarin. Ini akan menjadi duel lanjutan antara Rossi dan Marquez meski waktunya berbeda. Ini seperti sebuah kisah yang tidak akan pernah berakhir sejak Rossi menolak jabat tangan dengan Marquez di Misano tahun 2018 lalu, sambung Scalera. Tentunya menarik menanti kiprah Marquez bersama Ducati andai dia jadi gabung ke tim Gresini Racing. Soalnya, Marquez digadang-gadang bisa tampil kompetitif lagi dengan motor Ducati Desmo 16 yang sempurna. Jika Marquez bisa tampil kompetitif, bukan tidak mungkin dia akan menjadi musuh bersama, atau public enemy bagi murid-murid Valentino Rossi yang semuanya juga balapan untuk Ducati.